Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Taufik. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit dan recap tentang Apple Spring Event yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 9 Maret 2022 kemarin. Sebelum lanjut, perkenalkan gue Taufik. Di channel ini gue bakal bahas tentang device, gadget, atau apapun yang berhubungan dengan teknologi. Mungkin bagi kalian yang senang dan konten-konten yang gue upload di channel ini, bisa pertimbangin untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru dari gue. Seperti event sebelumnya, Apple Spring Event tahun ini masih dibuka oleh CEO dari Apple yaitu Tim Cook. Dibuka dengan memperkenalkan layanan Apple TV Plus dan koleksi terbaru dari Apple Original Films. Dan juga diperkenalkan beberapa artis Hollywood yang akan bermain di film-film yang akan tayang di Apple TV Plus. Dan buat yang nggak tahu Apple TV Plus ini apa, layanan ini semacam Netflix, HBO, Amazon Prime, dan lain-lain. Dan tanpa basa-basi, Tim Cook langsung memperkenalkan iPhone. Bukan iPhone terbaru. Seperti Apple Spring tahun kemarin, Apple memperkenalkan wajah baru atau warna baru untuk iPhone 13 series. Tim Cook memperkenalkan warna terbaru dari iPhone flagshipnya dengan nama Alpine Green. Bukan Midnight Green yang digadang-gadang bakalan keluar waktu awal perilisan iPhone 13. Di tahun ini cukup berbeda. Apple memperkenalkan warna purple di Spring Event tahun lalu hanya untuk iPhone 12 base model saja. Dan kemarin, Apple merilis Alpine Green untuk iPhone 13 Pro dan iPhone 13 base model. Ya warnanya cakep banget. Mau dipakai cowok kelihatan maco banget. Atau dipakai sama cewek pun nggak masalah. Mungkin dari kalian yang belum sempat beli iPhone 13 atau nahan-nahan diri buat beli iPhone 13, mungkin waktu yang tepat untuk beli iPhone 13 Alpine Green ini. Karena warnanya sumpah cakep banget. Dan iPhone 13 Alpine Green ini udah bisa dipesan di hari Jumat kemarin. Mungkin untuk waktu Indonesianya di hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 ini. Oke, kita lanjut. Yang paling ditunggu-tunggu dari Apple Spring Event tahun ini, dan memang perilisannya nggak tiap tahun, tapi selalu ditunggu-tunggu bagi Apple fanboy. Dan akhirnya rilis juga iPhone SE, yang selalu ditunggu perilisannya, yang cocok untuk kita kaum low budget, tapi selalu ingin dapat performa maksimal. Impian dan harapan iPhone SE 2022 ini mirip seperti iPhone mini ternyata pupus sudah. iPhone SE masih sama seperti iPhone SE sebelumnya. Modelnya masih sama, masih single kamera, belum full screen, diagonalnya juga masih sama, masih hambatan dengan sistem keamanan Touch ID. Jadi buat kalian yang niatannya mau flexing, kubur mimpi kalian. Selain kekurangan-kekurangan iPhone SE yang gue sebutin tadi, Apple merombak jeroan iPhone SE jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dengan sudah koneksi 5G dan chip A15 Bionic yang sama persis dengan iPhone 13 dan iPhone 13 Pro Series, sekarang ada di iPhone SE 2022 ini. Dengan 6 core CPU dan 4 core GPU, iPhone SE 2022 ini atau iPhone SE generasi ketiga mengalami peningkatan performa hampir 2 kali lebih baik dari iPhone 8. Dan membuat iPhone SE ini dapat dengan mudah menjalankan aplikasi dengan smooth maupun untuk diajak bermain game. Bisa dibilang iPhone SE generasi ketiga ini varian iPhone termurah saat ini, cuman dengan spek monster. Dan Apple juga menjelaskan adanya peningkatan dari baterai life. Seperti yang kita tahu, permasalahan dari baterai iPhone SE generasi sebelumnya jadi permasalahan utama untuk iPhone SE generasi kedua. Disebut juga efisiensi power dari chipset A15 Bionic inilah yang membuat baterai life-nya bertambah. Walaupun belum dijelaskan berapa kapasitas baterai yang diberikan oleh Apple untuk iPhone SE generasi ketiga ini. Dan selalu bagian penting dan paling dicari, yaitu kamera. Dan seperti yang gue bilang di awal, masih sama seperti iPhone SE generasi kedua 2 tahun lalu. Masih dengan single kamera sistem. Tapi tunggu dulu. Dengan peranan chipset A15 Bionic yang membuat konvensional fotografi pada iPhone SE ketiga ini menjadikan iPhone SE generasi ketiga atau iPhone SE 2022 ini menjadi lebih baik dari seri sebelumnya. Ditambah lagi dengan teknologi diffusion dan udah support Smart HDR4, photographic style seperti iPhone 13 dan iPhone 13 Pro, dan juga kombinasi dari chipset A15 Bionic dan ESP dapat menghasilkan foto dengan detail-detail yang ciamik banget. Dan untuk harganya, dan seperti yang kita tahu, harga generasi sebelumnya dibanderol dengan harga 399 US dollar. Dan di iPhone SE 2022 ini harganya naik 30 dolar menjadi 429 US dollar. Kalau dirupiahin sekitar 6 jutaan untuk storage terendahnya. Mungkin kalau udah sampai di Indonesia di angka 7 jutaan kali ya.
Setelah iPhone SE diperkenalkan, Tim Cook langsung memperkenalkan iPad Air. Dan seperti rumor yang beredar, Apple bakal merilis generasi terbaru iPad Air di Apple Spring Event tahun ini, yaitu iPad Air generasi kelima. Dengan 5 warna, Space Gray, Pink, Purple, Starlight, dan warna terbaru dari Apple yang Apple sebut dengan New Blue. Sesuai dengan judul Spring Event tahun ini, Peak Performance, Apple memberikan M1 chip untuk peningkatan peak performance untuk iPad Air 2022 ini. Dengan 8 core baik untuk GPU dan CPU-nya, dan 16 core Neural Engine, yang sebelumnya ada di iPad Pro 2021, membuat iPad Air generasi kelima ini mengalami peningkatan performa 60% dari generasi sebelumnya, dan naik 2 kali lipat untuk performa grafiknya. Apple juga ngeklaim bahwa iPad Air ini lebih kenceng daripada tablet kompetitor yang lebih kenceng dan 2 kali lipat lebih cepat daripada bestseller Windows laptop di range harga yang sama. Apakah dengan ini Apple ngajak perang kompetitornya? Dan setelah perubahan dari chipset, Apple juga memberikan kamera baru untuk iPad Air 2022 ini. Dengan kamera ultrawide 12 megapiksel dan sudah support center stage yang sama seperti keluaran iPad mini dan iPad Pro 2021 di tahun lalu. Untuk iPad Air M1 chip ini dibanderol dengan harga 599 US dollar. Kalau kita kurskan ke rupiah sekitar 8 jutaan. Tapi mungkin kalau udah sampai di Indonesia harganya sekitaran 9 jutaan. Dengan storage yang paling rendah yaitu 64 GB Wi-Fi only. iPad Air 2022 atau generasi kelima ini sudah bisa dipesan di hari Jumat kemarin. Dan untuk start shippingnya start dari tanggal 18 Maret 2022. Dan iPad Air 2022 ini menarik banget untuk dibahas karena dengan munculnya iPad Air dengan M1 chip ini jadi sweet spot antara iPad Air M1 2022 atau iPad Pro M1 2021. Apalagi iPad Air 2022 ini dengan chipset M1 juga udah mendukung semua aksesoris iPad Pro, baik dari Magic Keyboard ataupun Apple Pencil generasi kedua. Dan satu hal yang belum gue sebutin dari tadi, iPad Air 2022 ini udah support 5G untuk seri Wi-Fi selulernya. Dan terakhir, Apple juga memperbarui aplikasi video editing bawaan dari Apple yaitu iMovie. Dengan penambahan fitur-fitur terbaru seperti storyboard, transisi, musik, dan lain-lain. Dengan kata lain, Apple mau bersaing dengan aplikasi third party yang selama ini nguasain aplikasi video editing. Oke, sekian dulu dari gue. Jangan lupa untuk subscribe, share jika bermanfaat, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video dari gue. Gue Taufik dari Device ID pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.